بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وأمنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bacaannya wan nisawi sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Shaykhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukmu jawabil khidmati ka hukmiha hillan wa hurmatan. Hukum jawab satu lamaran seperti hukumnya halal atau haram. Kemarin udah keterangan ya, yang boleh, yang nggak boleh bertanya kepada semua. Fahaitu halatil khidbatu halla jawabuha. Sekira-kira memang khidbahnya itu adalah boleh, maka jawabnya diperbolehkan pada hukum agama. Kalau dia perempuan lagi iddah di masa iddah, kan seorang laki nggak boleh apa itu? Ngelamar, baik secara simbol atau secara sorry itu. Jadi kalau khidbahnya nggak boleh, maka menjawabnya juga nggak boleh. Tapi kalau khidbahnya boleh, maka menjawabnya juga dihukumkan boleh. Wah itu harumat itu ada itu. Dan sekira-kira memang khidbahnya adalah haram, maka menjawabnya dihukumkan juga haram, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Saya bicara tuh. Karena baru lagi masalahnya. Wan nisa'u min haitsu ijbaru 'alan nikahi wa 'adamihi. Perempuan, ada perempuan yang walinya wali mujbir, ada yang walinya wali bukan ghair mujbir. Jadi seorang perempuan itu dia kalau pengen nikah ada walinya, wali yang disebut sebagai wali mujbir, yang kedua wali ghair mujbir. Pengertiannya bagaimana? Wali mujbir, wali yang diperbolehkan, wali nikah ya, wali nikah yang diperbolehkan pada hukum agama untuk menikahkan ini perempuan sekalipun tanpa izin dari ini perempuan. Itulah pada hukum agama yang disebut sebagai wali mujbir. Jadi kalau ada seorang wali nikah yang dia itu menikahkan seorang perempuan tanpa izin dari ini perempuan, maka ini wali nikah disebut sebagai wali mujbir. Ada wali yang ghair mujbir. Apa pengertiannya? Wali yang nggak boleh menikahkan seorang perempuan tanpa izin dari ini perempuan. Jelas ya? Jadi ada wali mujbir, ada wali ghair mujbir. Nah, perempuan pada hukum agama dibagi ala darbaini, dibagi dua bagian. Sampai kayak begini ulama ya ngebagi, Allah. Apa yang ngebagi seperti ini, sampai perempuan itu pada hukum agama pada masalah diperbolehkan untuk dipaksakan nikahnya atau tidak, itu ada dua bagian. Yang pertama thayyibatin, yang pertama adalah thayyibat. Wa abkarin, yang kedua abkar. Ada janda, ada perawan. Jadi definisinya itu pada hukum syara perempuan ditinjau dari segi walinya wali mujbir atau wali ghair mujbir itu terbagi kepada dua bagian. Ada perempuan yang disebut sebagai thayyibat, janda-janda. Ada perempuan yang disebut sebagai abkar, perawan-perawan. Beda tuh ya.
Wali nikah bagi janda dengan wali bagi perawan itu beda. Nah sekarang siapa itu janda pada hukum agama? Wasayyibu janda, udah mungkin itu jandanya. Janda itu apa pada hukum syarak, pada hukum agama definisinya? Manzalat bakaratuha, perempuan yang sudah hilang keperawanannya, biwat'in halalin aw haramin, dengan persetubuhan yang halal atau haram, fi kubuliha, di kemaluan depannya, walau min nahwi kirdin, sekalipun seumpama maaf dengan seekor monyet. Jadi bila ada seorang perempuan yang sudah hilang keperawanannya dengan persetubuhan yang halal ataupun haram, yang halal berarti apa? Perzinahan, ya. Kalau yang halal berarti apa? Pernikahan. Di kemaluan depannya sekalipun dengan seekor apa? Seekor monyet, maka inilah pada hukum agama perempuan yang disebut sebagai janda. Atau gitu tuh. Paham ya? Nanti ya, jadi kalau ada perempuan yang sudah hilang keperawanannya dengan persetubuhan yang halal nikah atau persetubuhan yang halal perzinahan, sekalipun dia itu hilangnya dengan seekor monyet, maka dihukumkan ini perempuan sebagai janda. Jadi bukan janda definisi itu kan ya, ini janda definisi daripada hukum agama. Wal bikru aksuha, kalau perawan sebaliknya, ay khilafuha, aksuha ay khilafuha, maksudnya sebaliknya. Tadi kalau janda perempuan yang hilang keperawanannya dengan persetubuhan yang halal nikah atau persetubuhan yang halal berarti perzinahan. Berarti kalau ada perawan belum nikah tapi udah apa? Udah hilang keperawanannya, berarti hukumnya apa tuh? Janda tuh, hukum itu hukum syar'i, hukumnya janda tuh. Jadi bukan janda yang udah apa? Yang udah nikah secara hukum agama kemudian dicari lakinya atau ditinggal mati suaminya, bukan itu janda pada hukum agama, bukan itu aja. Tapi perempuan yang masih perawan kemudian hilang keperawanannya, berzina dia, maka pada hukum agama dihukumkan sebagai apa tuh? Janda tuh. Nah sekarang berarti balik zanda ya, zanda bukan janda, zanda. Zai. Zaman sekarang pada zanda. Karena SMA udah hilang keperawanannya, kan gitu ya. Kuliah hilang perawanannya, zanda itu perempuan. Bukan janda, zanda. Nah, begitu ya Allah. Ya, sekarang kita nyari perawan susah. Tapi masih ada kan? Masih ada. Yang perjaka disunnahkan cari apa? Cari perawannya. Perjaka pada hukum agama disunnahkan cari perawan. Itu yang perjaka jangan cari zanda ya. Cari perawan yang perjaka. Sunnah demikian tuh. Tapi kalau udah nggak laku di kampung udah. Yang penting perempuan. Yang penting perempuan manusia. Biar zanda nggak apa-apa udah. Ketimbang. Iya laki-laki tuh. Ya ada yang nggak perjaka, ada laki-laki yang udah hilang keperjakaannya ada. Udah berzina dengan perempuan, hilang keperjakaannya, nggak perjaka lagi, udah nggak orisinil. Yang tahu siapa? Yang tahu mama. Mama tahu. Mama tahu ini nggak laki-laki yang orisinil, atau yang lebih nggak orisinil. Yang tahu perempuan, begitu. Perempuan yang tahu laki-laki, laki-laki yang tahu perempuan, tahu perempuan. Ini anak bukan perjaka lagi, dia tahu perempuan tuh. Allah kasih begitu, ada instingnya, kekuatan instingnya perempuan tahu. Tapi gitu ya luar biasa, agak atur tuh. Nah, berarti perawan itu tadi sebaliknya, aifilafuha, maksudnya sebaliknya. Bagaimana definisinya itu? Yang disebut sebagai perawan pada hukum agama, man lam tazul bakaratuha, perempuan yang belum hilang keperawanannya, biwaqin fi kubuliha,
dengan persetubuhan di kemaluan depannya. Jadi kalau ada perempuan yang keperawanannya masih utuh, berarti ini perempuan pada hukum agama disebut sebagai perawan atau al-bikir. Bagaimana contohnya? Bi'an lam tazul bakaratuha aslan wa in wuti'at kal-ghawra'i. Nah gini, seperti ada perempuan yang belum hilang keperawanannya sama sekali, sekalipun sudah disetubuhin. Contohnya apa? Seperti perempuan yang selaput darah kemaluannya sangat tebal. Pada akhirnya laki-laki ada sebagian yang nggak bisa apa? Yang nggak bisa mecahin tuh darah keperawanan ini perempuan. Ini perempuan pada hukum agama disebut sebagai bikir atau perawan. Ada nggak perempuan yang begitu? Ada itu. Jadi selaput darah keperawanannya agak apa? Agak tebal. Jadi yang lakinya kurang hebat. Gak tembus tuh. Ada yang begitu, bukan cerita. Kalau ulama udah tembus kita pasti ada yang begitu perempuan. Ini perempuan namanya ghawra. Pada hukum agama ini perempuan disebut sebagai ghawra. Artinya apa ghawra? Perempuan yang selaput darah keperawanannya sangat tebal. Jadi nggak bisa diapa itu. Itu tembus kecuali pakai susu. Itu ada gitu hukum agama kayak begitu ada. Jadi kejadian benar ini, bukan bohong. Artinya kalau perempuan yang benar disetubuhin, sudah disetubuhin, udah punya suami misalnya, kemudian selaput darah keperawanan tebal, nggak tembus juga. Ini perempuan pada hukum agama disebut sebagai al-bikir atau perawan. Atau al-khuluqat bila bakaratin, atau perempuan yang Allah ciptakan tanpa keperawanan. Ada yang Allah ciptakan tanpa keperawanan ini perempuan. Jadi ada pertama definisi perawan, perempuan yang tidak hilang keperawanannya sekalipun sudah disetubuhin. Tadi contohnya perempuan yang selaput darah keperawanannya sangat tebal. Atau ada perempuan yang Allah ciptakan tanpa apa? Tanpa keperawanan. Atau yang ketiga, makanya ini nggak boleh seuzon, nggak perawan, nggak boleh seuzon gitu. Barangkali dia Allah lahirkan tanpa apa? Tanpa keperawanan. Ada perempuan yang begitu modelnya. Jadi Allah ciptakan ke alam dunia tanpa ada keperawanannya. Ini perempuan yang baik di agamanya kita lihat, nggak pernah macam-macam bergaulnya. Pas dinikahin dapat kok nggak ada darahnya pas lagi setubuhin malam pertama ya. Jangan buruk sangka itu. Kita baik sangka kemungkinan ini perempuan Allah ciptakan tanpa apa? Keperawanan, kayak begitu. Jadi nggak semua perempuan mesti pas lagi malam pertama keluar apa? Darah perawannya, nggak mesti. Ada perempuan yang Allah ciptakan tanpa ada keperawanannya. Jadi pas malam pertama kok nggak ada darahnya? Jangan buruk sangka ya kan? Ini perempuan yang baik di agamanya. Ini perempuan yang menjaga dirinya, nggak bergaul sembarangan. Pas dinikahin nggak pecah tuh darah perawannya. Kita lihat kok ada darahnya. Jangan buruk sangka, ini baik sangka. Kemungkinan ini perempuan Allah ciptakan tanpa keperawanan. Siapa yang begitu agama ngejaga tuh. Yang ketiga benar ya. Yang ketiga, al-khuluqat bi bakaratin. Atau ada perempuan yang Allah ciptakan ada keperawanannya, wazalat bighairi wad'in, dan hilang keperawanannya tanpa persetubuhan. Contohnya apa? Kasih ketelpin jatuh, naik sepeda itu perempuan. Pas naik sepeda jatuh, pecah perawannya. Ada yang begitu, itu perempuan. Pada hukum agama ada seperti itu. Pas lahir ke alam dunia perawan. Pas dia lagi belajar sepeda jatuh, pecah apanya? Keperawanannya. Ini pun sama pada hukum agama. Ini perempuan masih dihukumkan sebagai perawan. Wasyiddat bihaidin, atau ada perempuan yang haidnya itu luar biasa, darah haidnya keluarnya banyak. Pas keluarnya banyak, pecah keperawanannya. Itu luar biasa tuh. Jadi ada perempuan yang perawan Allah ciptakan, tapi hilang keperawanannya dengan sesuatu tanpa persetubuhan, tapi coba dijatuh. Atau tadi haidnya luar biasa, darahnya keluar haidnya banyak. Wanahun asmu'in,
Maaf yang ketiga ya. Atau seumpama dicolok menggunakan jari, saking tipisnya selaput darah keperawanannya, pas dicolok langsung apa? Langsung pecah. Auzalat biwad'in fi duburiha, atau hilang keperawanannya dengan disuguhi di kemaluan belakangnya. Itulah yang disebut sebagai al-bikir pada hukum agama. Ada dua ya, ada al-thayyib janda pada hukum agama, yang kedua adalah al-bikir perawan. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna bi annana qad arafna وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد للإله البدء والتنهي. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayk ya rabi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alayk ya rabi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alayk الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.